melakukan geotagging batas SLS, melakukan geotagging di kawasan ekonomi, dan pembentukan sub SLS. Tujuan kegiatan STAT ini apa sih? Kenapa harus dilakukan? Tujuannya apa? Jadi yang pertama, kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan muatan Wilkerstat yang seragam dan mutakhir. Jadi hasil yang Bapak Ibu dapatkan ini nanti akan dipakai sebagai frame sampel untuk tahun depan supaya tidak terjadi miss yang terlalu lebar, yang terlalu besar. Tujuan yang kedua, mendapatkan kerangka geospasial yang mutakhir. Jadi nanti SLS-nya sudah diperbarui di tahun ini, diharapkan nanti di tahun depan tidak ada perubahan. Ketika ada perubahan pun nanti dia tidak terlalu banyak seperti itu. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mendapatkan informasi mengenai wilayah konsentrasi ekonomi. Konsentrasi ekonomi itu apa? Konsentrasi ekonomi itu daerah di mana di sini banyak terjadi kegiatan ekonomi. Bisa jadi mall, bisa jadi itu nanti pasar, dan seterusnya. Lalu landasan hukumnya ini apa? Landasan hukumnya ini apa? Landasan hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Lalu juga Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang terbaru tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Ini Pak, saya mantap. Lalu juga ada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, lalu juga ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik. Lalu nanti Bapak Ibu akan bekerja menggunakan instrumen apa saja, perangkatnya yang digunakan apa saja. Yang pertama nanti ada spidol merah, ada pensil, ballpoint hitam, dan spidol hitam. Ini digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan bahan batas pada peta WA atau peta WS dan mengisi dokumen. Instrumen yang kedua adalah SE 2026 Wilkerstat IDSLS. Itu adalah daftar identifikasi SLS. Ini nanti digunakan untuk takhirkan keberadaan SLS atau non-SLS. Frame-nya dari mana? Dari LMD tahun 2024 semester 2. Jadi diharapkan tidak terlalu banyak perubahan. Sumber data di lapangan nanti Bapak Ibu dapat dari mana? Bisa jadi dapatnya dari aparat desa atau pengurus SLS. Siapa yang melakukan pengisian data untuk ID SLS ini? Yang melakukan pengisian daftar untuk daftar ID SLS ini nanti adalah petugas pemeriksa lapangan. Lalu ada yang namanya daftar PSLS, daftar perubahan SLS. Ini digunakan untuk menampung perubahan SLS sebagai dasar entry melalui aplikasi FRS atau FRS Trade MFD online. Sumber datanya nanti juga dari aparat desa atau pengurus SLS yang mengisi nanti petugas pemeriksa lapangan atau PML-nya. Lalu nanti ada juga yang namanya SE 2026 Wilkerstat LKM. Ini adalah daftar wilayah tugas dan lembar kerja penghitungan muatan.
Gunanya untuk apa? Digunakan sebagai dasar pembagian tugas dan lembar kerja pemutakhiran muatan per SLS atau non. Sumber datanya dapat dari mana? Nanti dapatnya dari pengurus SLS dan bisa juga dari hasil penelusuran wilayah yang dilakukan oleh Bapak dan menghitung muatan bangunan. Lalu bisa juga diperoleh dari pengelola konsentrasi wilayah ekonomi. Nanti untuk dokumen LKM ini siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah tugas pendataan lapangan. Jadi yang mengisi untuk dokumen LKM ini adalah Bapak Ibu PCL. Nanti selanjutnya dokumen yang digunakan adalah Wilkenstad RS. Ini digunakan untuk menuliskan muatan dari SLS per desa atau kelurahan. Sumber datanya dari mana? Dari hasil penghitungan muatan tadi, dari dokumen LKM. Siapa yang mengisi daftar ini? Yang mengisi daftar ini adalah PML-nya, pemeriksa lapangan. Jadi nanti PCL tugasnya berat, PML juga tugasnya lebih berat lagi. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi yang baik antara PCL dan PML-nya seperti itu. Lalu instrumen selanjutnya itu ada yang namanya aplikasi web Wilkerstad. Aplikasi web namanya web nanti menggunakan website ini untuk melakukan entry blok 1 rekapitulasi jumlah dari Wilkerstad RS. Aplikasi web ini nanti sumber datanya dari hasil pemutakhiran SLS atau non SLS dan SLS. Nanti yang melakukan pengisian daftar adalah petugas pemeriksa lapangan PML. Lalu ada yang namanya aplikasi Wilkerstad ini. Aplikasi Wilkerstad ini gunanya untuk apa? Ini untuk melakukan geotagging wilayah konsentrasi ekonomi dan titik batas SLS maupun non SLS. Ini aplikasi yang kemarin Bapak Ibu install pada saat MOOC dan hasilnya hasil installnya disubmit gitu ya. Kapan kita bisa login? Nanti loginnya insya Allah kita ajarkan pada saat offline di podcast. Lalu ada yang namanya aplikasi FRS MFD online ini untuk melakukan entry peta WA dan perubahan SLS. Yang melakukan pengisian daftar itu nanti admin dan operator. Jadi Bapak Ibu PCL dan PML tidak menggunakan instrumen ini. Selanjutnya ada yang namanya peta WA. Peta WA itu apa gunanya? Sebagai penunjuk posisi SLS atau non SLS dalam satu desa atau kelurahan. Nanti sumber data awalnya itu batas desa dan SLS. Sumber data di lapangannya nanti siapa? Aparat desa. Yang mengisi daftarnya siapa? PML. Jadi kalau peta WA itu nanti yang pegang adalah PML, PCL-nya menggunakan peta WS. Peta WS itu apa? Untuk mengenali batas wilayah SLS-nya. Jadi kalau peta WS itu katakanlah peta per SLS seperti itu ya. Instrumen selanjutnya ada yang namanya LK peta untuk menggambarkan sketsa peta ini digunakan eh, jika ada bangunan konsentrasi ekonomi dan wilayah lain yang memerlukan penggambaran lebih detail.
LKPTA ini biasanya digunakan kalau kayak mall, apartemen. Siapa yang melakukan pengisian daftar LKPTA? Bapak Ibu PJN. Seperti itu. Instrumen selanjutnya ada yang namanya WordStat KKR, Kartu Kendali Rekonsiliasi. Ini untuk mencatat rekonsiliasi itu apa? Rekonsiliasi itu nanti pertemuan antara Bapak Ibu PCL dan PMR. Nanti ini yang mengisi daftar KKR-nya itu adalah Bapak Ibu PMR. Seperti itu. Nah, kegiatan Wilkerstat ini dilakukan pada 299 kabupaten kota di luar kabupaten kota yang melakukan pendataan PLK UMKM di tahun 2023. Seperti itu. Karena pada tahun 2023 Surabaya tidak melakukan kegiatan PLK UMKM, maka tahun ini Surabaya melakukan kegiatan Wilkerstan seperti itu. Output kegiatan nanti diharapkan dari hasil pendataan Bapak Ibu akan mendapatkan master SLS yang tertahirkan serta muatannya. Jadi batas SLS misalnya berubah, nanti kan akan diperbaiki oleh Bapak Ibu. Nanti yang akan eh, menjadi output untuk print sampel di tahun depan. Lalu ada peta SLS yang tertahirkan dan bersesuaian dengan master SLS. Lalu output yang ketiga adalah master wilayah konsentrasi ekonomi. Nah, jadwal kegiatan pelatihan petugasnya itu dijadwalkan dari pusat mulai tanggal 10 sampai dengan 25 Juni dan kegiatan pendataan lapangannya untuk pemetaan di lapangan nanti mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025. Nah, ini karena pendataan lapangan mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus dan pemetaan ini kan lumayan berat ya, terutama mungkin untuk bagi yang belum terbiasa. Nanti diharapkan Bapak Ibu melakukan koordinasi ke kecamatan, kelurahan untuk PML-nya ya, ke kelurahan, ke kecamatan, ke kelurahan mungkin bersama petugasnya silakan. Itu sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi ketika tanggal 1 sudah langsung mulai bisa bekerja seperti itu. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bu, ini izin mengingatkan pengisian daftar hadir, Bu. Oh ya, monggo. Linknya Jadi, sudah di-share. ya Bapak Ibu sudah di-share nggih di grup pelatihan. Ya, grup. Mungkin bisa di-share di sini juga, Mas. Linknya sudah di-share guys Bapak Ibu di grup WA dan chat Zoom. Mohon diisi supaya tidak dianggap tidak mengikuti pelatihan Bapak Ibu karena pelatihan ini diwajibkan untuk tiap peserta. Lalu juga mohon dipastikan apakah sudah mengisi pretest yang tadi sudah disampaikan.
saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya organisasi lapangan untuk staf. Di sini nanti akan dijelaskan mengenai penanggung jawab kegiatan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, secara struktur organisasi eh, kita mulai dari BPS pusat, lalu ke provinsi, kabupaten kota, dan eh, kepada Bapak Ibu petugas. Kegiatan ini nanti dilaksanakan menjadi dua tahapan seperti yang disebutkan tadi, yaitu tahapan lapangan dan pengolahan. Penanggung jawab di pusat, struktur organisasinya seperti ini, mulai dari Kepala BPS RI sebagai pengarah kegiatan, lalu ada dan informasi statistik sebagai penanggung jawab, lalu ketua pelaksana adalah Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berkoordinasi dengan Direksi Sistem Informasi Statistik dan Sekretariat SD. Sudah saya untuk wakil pelaksana kegiatan adalah Ketua Staf di Direktorat Pengembangan Metodologi, pelaksana kegiatan yaitu tim Frame Register System atau FRS dan tim lain serta sekretariat SD. Anggota pelaksanaan kegiatan ada anggota staf di Direktorat MSS dan anggota FRS dan tim pengolahan di Oh gitu Pak. Nah, tanggung jawab tim Wilkesta Direktorat di PMSS yaitu yang pertama melakukan koordinasi, mengkoordinir pelaksanaan pelatihan instruktur nasional, lalu koordinasi dengan FRS mengenai pengembangan FRS dan koordinasi dengan sekolah mengenai pembangunan aplikasi SIP. Lalu selanjutnya tanggung jawabnya adalah instrumen. Instrumennya apa saja seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mekanisme pelahiran geospasial dan muatan berkesan SE 2006 serta seluruh tahapan kegiatannya, lalu juga melakukan pengawasan terhadap perubahan Wilkestat yang terjadi di provinsi maupun kabupaten kota, lalu membuat laporan teknis dan administrasi mengenai pelaksanaan kegiatan lapangan dan pengolahan. Selanjutnya adalah melakukan monitoring kegiatan lapangan melalui web Wilkestat.bps.id dan melakukan finalisasi master seluruh jurisdiksi. Sedangkan tanggung jawab untuk tim pengembangan frame dan register sistem yaitu yang pertama melakukan pengembangan sistem FS, yang kedua melakukan koordinasi dengan Wilkestat terkait pemeliharaan dan pengembangan, yang ketiga yaitu bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan terkait sistem. Adapun tanggung jawab tim pengolahan yaitu melakukan pembangunan aplikasi SIPW, melakukan koordinasi dengan tim Wilkestat MSS, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan di SIP. Sedangkan Sekretariat SE 2026 tanggung jawabnya yaitu sebagai antara tim Wilkestat dengan tim SE. Ini penanggung jawab provinsi ada kepala BPS provinsi, lalu tim sebagian umum dan tim Wilkestat BPS provinsi yang saling berkoordinasi. Ini tanggung jawab kepala BPS provinsi. Ini adalah tanggung jawab
dari tim bagian operasi, yaitu yang pertama menyelenggarakan pelatihan untuk daerah, yang kedua bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran dan pekerjaan, lalu yang ketiga membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengolahan pemutahiran yang menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang persediaan bersama dengan ketua tim Wilkestar. Nah, ini adalah tanggung jawab BPS Provinsi, saya skip aja ya. Nah, ini penanggung jawab di kabupaten kota. Yang pertama itu ada kepala BPS kabupaten kota, di sini adalah berarti kepala BPS kota Surabaya. Nanti yang berada di bawah kepala BPS kota Surabaya adalah tim Subbagian BPS kota Surabaya dan tim Wilkestar BPS kota Surabaya. Nah, ini tanggung jawab kepala BPS Kabupaten Kota. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis dan administrasi serta dalam kegiatan lapangan dan pengolahan. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan lapangan, pemutahiran, kerangka geospasial dan muatan masyarakat ke pemerintah daerah dan institusi terkait. Selanjutnya, tanggung jawab Subbagian untuk BPS Kabupaten Kota. Yang pertama, menyelenggarakan pelatihan petugas kegiatan lapangan dan pengolahan. Karena kota Surabaya pesertanya hampir 800 orang ya. Jadi penyelenggaraannya dibagi menjadi satu gelombang sekitar 11 atau sampai 20. Yang kedua yaitu melaksanakan tanggung jawab bidang administrasi, pengelolaan anggaran, yang ketiga membuat surat pemberitahuan dan menyampaikan terkait kegiatan lapangan pemutahiran kerangka spasial dan muatan Wilkestar SE 2026 pada pengelola wilayah yang memiliki perizinan khusus seperti wilayah konsentrasi itu, virtual office, apartemen, dan wilayah pusat. Selanjutnya, tanggung jawab Subbagian yaitu membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan lapangan yang dalamnya menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang sama dengan Nah, ini adalah tanggung jawab BPS Kabupaten. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan Subbagian mengenai kegiatan lapangan dan spasial dan muatan Wilkestar. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan saksi terkait untuk inventarisasi dan di dalamnya termasuk mall, pasar, kompleks pertokohan, kompleks perkantoran, kawasan industri, dan virtual office di kabupaten kota termasuk pengelolaan. Lalu juga melakukan koordinasi dengan BPS provinsi terkait pemeriksaan kualitas peta dan muatan Excel. Selanjutnya melakukan tugas sebagai admin kabupaten kota dalam rangka pemutakhiran atau update perubahan master Wilkestar melalui aplikasi FRS MFDO. Lalu juga mengatur alokasi wilayah petugas lapangan rangka geospasial dan Wilkestar, lalu menyiapkan instrumen yang diperlukan untuk kegiatan lapangan, atau pembagian instrumen untuk kegiatan lapangan dan skala proses geotagging melalui web Wilkestar. Selanjutnya yaitu mengatur peta hasil kegiatan dan memeriksa kegiatan dan peta hasil kegiatan pada
tingkat kabupaten kota. Sampai di sini ada yang ditanyakan Pak Ibu. Suara saya jelas atau banyak iklan di belakang saya? Kita lanjutkan mengenai tugas dan tanggung jawab untuk admin BPS Kabupaten Kota. Admin BPS Kabupaten Kota ini merupakan bagian dari tim Wilkersta BPS Kabupaten Kota, yaitu petugas organik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Apa saja tugas dan tanggung jawab admin BPS Kabupaten Kota? Yang pertama, melakukan pembagian wilayah tugas melalui aplikasi SIP. Yang kedua, menyiapkan dan mencetak layout peta WA dan peta WS untuk data lapangan. Karena di Surabaya peta WA dan peta WS yang ya, instalasi yang sudah mulai melakukan pencetakan sejak bulan yang lalu setiap hari non-stop. Yang ketiga, menyiapkan dokumen SE berikut nama Start ID SLS, LKM, PSLS, RS, dan LKPTA dengan cetak melalui CSP IPB. Itu telah dengan peta WA dan peta WS dan membagikan kepada pengawas sesuai wilayah tugas. Jadi nanti untuk peta mungkin akan dibagikan sama teman PC kalau nggak Senin atau pada saat di hotel. Yang keempat, tugasnya BPS Kota adalah membuat token di web Wilkersta sesuai dengan wilayah kabupaten kota. Nah, token ini nanti yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu untuk digunakan sebagai pada saat kami ranking melaksanakan cacahan dengan aplikasi Wilkersta. Nah, nanti setelah dibuat akan dibagikan kepada Bapak Ibu kepada petugas pendataan lapangan yang belum terdapat di aplikasi Wilkersta. Tugas aktif selanjutnya yaitu memonitor kegiatan geoteknik dan cepat jumlah sub SLS atau count pada web Wilkersta. Lalu juga menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dan data hasil lapangan dan hasil lapangan, menyimpan dokumen dan peta hasil lapangan sebelum dilakukan, melakukan scan peta WA dan DS dan LK peta hasil lapangan baik di dalamnya terdapat bahan data SLS maupun tidak. Selanjutnya yaitu menerima informasi perubahan wilayah administrasi dari pengawas dan melakukan pengisian perubahan wilayah administrasi pada dokumen PWA. Selanjutnya melakukan entry perubahan tersebut sebelum pengolahan muatan melalui CF. Nah, ini untuk petugas lapangan. Petugas lapangan itu ada dua, yaitu petugas pemeriksaan lapangan PML dan petugas pendataan lapangan atau CL. Nah, di sini satu petugas pemeriksaan itu bisa membawai sampai dengan sekitar 5 orang PCL. Satu orang PCL beban kerjanya nanti sekitar 15 SL. Tetapi bisa jadi ada yang sampai 16 atau 17 SLS. Tergantung muatan SLS di daerah kerjanya masing-masing. Nah, ini tugasnya PML. PML itu nanti bisa organik ataupun mitra. Tugas PML yang pertama yaitu menerima instrumen lapangan dari APBS Kabupaten Kota. Yang kedua,
Nanti tugasnya PML yaitu di kantor kantor kelurahan desa dan melakukan identifikasi SLS dengan dokumen ID SLS. Apabila pada saat menuju di kelurahan atau desa, petugas pemeriksa lapangan mendapatkan informasi bahwa terjadi perubahan wilayah administrasi, maka PML dapat menginformasikan desa yang mengalami perubahan sekaligus menginformasikan kepada kabupaten kota. Tugas dari PML yang ketiga yaitu melakukan pengawasan lapangan secara bergiliran kepada PCL atau pemeta jika diperlukan. Lalu PML juga wajib melakukan rekonsiliasi minimal sebanyak 3 kali bersama petugas pendataan lapangan. Lalu selanjutnya tugas PML adalah mengisi kartu kendali rekonsiliasi dan melakukan sinkronisasi isian pada ID SLS dan PSLS pada saat rekonsiliasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tentang PML selanjutnya adalah melakukan kompilasi dan finalisasi dokumen ID SLS, PSLS, dan Bilkerstat LKM. Lalu PML juga wajib melakukan pemeriksaan untuk peta dan dokumen PSLS, LKM, dan LKPeta untuk memastikan konsistensi antara dokumen dan peta serta memeriksa kewajaran isian dokumen. Tugas selanjutnya dari PML yaitu membentuk sub SLS sesuai ketentuan jika diperlukan. PML juga wajib berkoordinasi dengan petugas pemeriksa lapangan yang lain jika dalam satu desa atau kelurahan terdapat lebih dari satu petugas periksa lapangan. Selanjutnya, PML juga wajib mengisi dokumen RS dalam satu desa atau kelurahan, lalu melakukan entry blok 1 rekapitulasi RS pada aplikasi web monitoring. Terakhir adalah menyerahkan semua dokumen dan peta hasil pemeriksaan pada BPS Kabupaten Kota. Itu tadi adalah tugas dari PML. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari Bapak Ibu Caca atau tugas pendataan lapangan. Tugas pendataan lapangan itu biasanya adalah mitra BPS yang direkrut untuk melaksanakan kegiatan lapangan. Rata-rata bukan satu mereka adalah sekitar 15 SLS. Tugas PCL yang pertama yaitu melakukan persiapan. Persiapannya apa saja? Pertama, melakukan registrasi dan login di aplikasi WebExtra. Membuat proyek untuk setiap SLS atau SLS di dalam aplikasi WebExtra tersebut dan menyiapkan daftar PSLS yang telah dialokasikan oleh kabupaten kota. Tugas PCL yang kedua yaitu mengunjungi setiap SLS yang menjadi wilayah tugasnya, melakukan konfirmasi batas dan jumlah KK kepada SLS, mengisi informasi perubahan SLS pada PSLS, melakukan penggambaran perubahan batas SLS pada PKWS, melakukan pembagian segmen, gambar batas, dan memberi nomor segmen sesuai ketentuan pada PKWS. Tugas selanjutnya yaitu melakukan penelusuran SLS. Penelusuran SLS ini termasuk melakukan geotagging batas SLS, dan geotagging wilayah konsentrasi ekonomi. Lalu juga menghitung jumlah bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan tempat tinggal kosong, bangunan khusus usaha, dan perkiraan muat usaha yang secara kasat mata terlihat dalam SLS dengan teli pada dokumen
LKM. PPL selanjutnya yaitu melakukan penghitungan muatan dan membuat peta sketsa di wilayah konsentrasi ekonomi. Hitungan muatan ini dari mana? Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengunjungi pengelola untuk meminta izin penelusuran wilayah. Yang kedua, meminta gambar tenan dan informasi mengenai jumlah usaha atau tenan pada pengelola. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran setiap lantai atau area dan menghitung setiap tenan yang ada dengan teli menggunakan LKPeta dan dokumen LKM, lalu menggambarkan setiap sel dalam LKPeta. Lalu Bapak Ibu PCL juga wajib melaporkan kepada PML-nya jika terdapat permasalahan lapangan atau aplikasi yang terkendala. Menandai proyek telah selesai di aplikasi Wilkastat apabila telah selesai dikerjakan. Lalu melakukan rekonsiliasi sebanyak 3 kali minimal bersama PML-nya masing-masing dan memeriksa kelengkapan isian dokumen peta, kemudian menyerahkannya kepada petugas pemeriksa lapangan atau PML diserahkan ke kabupaten. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita istirahat dulu ya 15 menit ya Bapak Ibu ya. Eh, Panitia kita istirahat dulu ya 15 menit ya. Saya tanya. Kasih kita nanti masuk lagi di 10.15. Oke. Oke, Bu. Mulai, mulai.